sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau begitu, sebentar. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kenapa para jenderal dibunuh PKI. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S adalah tragedi nasional yang paling kontroversial. Di dalam peristiwa itu, 6 jenderal dan 1 perwira utama TNI Angkatan Darat menjadi korban. Bahkan Ade Irma Suryani, putri Jenderal TNI AH Nasution, juga menjadi korban. Selama bertahun-tahun, sekolah mengajarkan peristiwa itu adalah kudeta atau pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dalam buku sejarah Perjalanan Pahlawan Nasional seri 4 yang diterbitkan oleh Departemen Sosial RI, Direktorat Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan 1994 sampai 1995, mengemukakan alasan PKI menculik dan membunuh para jenderal angkatan darat, dimulai dengan menculik dan kemudian membunuh pejabat-pejabat teras angkatan darat. Selanjutnya diterangkan alasan penculikan tersebut, yaitu dalam penilaian PKI, angkatan darat harus dilumpuhkan terlebih dahulu sebab angkatan darat dianggap sebagai lawan utama mereka. Begitulah narasi pemerintah Orde Baru melalui berbagai buku dan film. Namun, fakta sejarah mengungkapkan bukan itu yang sebenarnya terjadi. Untuk mengetahui kenapa para jenderal diculik dan dibunuh, maka kita harus menyimak kesaksian pelakunya terlebih dahulu. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah. Siapa pelaku G30S PKI? Dianggap sebagai dalang dari penculikan dan pembunuhan para jenderal. Setelah peristiwa G30S, ribuan orang ditangkap, bahkan dibunuh karena dituduh PKI. Mereka yang pernah diadili mengungkapkan peristiwa G30S tidak bisa dilihat sebagai kesalahan besar para PKI. Salah satunya Kolonel Abdul Latif yang kala itu menjabat Komandan Garsion Kodam Jaya. Beliau divonis hukuman mati dan akhirnya menghabiskan 32 tahun penjara karena keterlibatannya dalam G30S. Latif mengatakan penculikan para jenderal adalah inisiatifnya bersama rekan-rekannya sesama perwira militer, yakni Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakra Birawa, dan Mayor Surjono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Rapat persiapan dilakukan sampai 10 kali. Lokasinya berganti-ganti, yaitu di Rumah Syam Kolonel Latif atau kediaman Kapten Wahyudi. Dalam rencana itu ada Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus PKI yang merupakan badan intelijen. Daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer. Sasaran operasi terbatas PKI baru ditentukan pada 26 September 1965. Tim pelaksana menentukan ada 10 tokoh anti komunis yang harus diamankan. Daftar nama-nama tokoh yang direncanakannya menjadi sasaran G30S adalah 1 Jenderal TNI AH Nasution, 2 Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, 3 Mayor Jenderal Raden Suprapto, 4 Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, yang kelima Mayor Jenderal Siswodo Parman, yang keenam BG Dirjen Ishak Panjaitan, yang ketujuh Brigadir Jenderal Sutoyo Siswa Miharjo, yang kedelapan
Wakil Presiden Muhammad Hatta. Yang kesembilan, Wakil Perdana Menteri Khairul Saleh. Dan yang ke-10, Jenderal Sukendro. Tetapi Ketua Senkom PKI DN Aidit mencoret 3 nama terakhir. Apa yang menyebabkan mereka menculik para jenderal? Peristiwa G30S dipicu dari kabar burung yang mengatakan adanya sekelompok jenderal atau dewan yang hendak menguji data Presiden Soekarno, mengutip Jenderal TNI Anumerta Basuki Rahmat dan Super Semar 2008 karya Dasman. Sebelumnya, PKI telah melancarkan isu bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno dengan memanfaatkan pergerakan pasukan dari daerah yang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan HUT ABRI pada 5 Oktober 1995. Menurut sumber tersebut, isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kegiatan politik, melakukan kudeta terhadap negara dan bangsa, jabatan dan kepangkatan tinggi angkatan. Tugasnya adalah membahas kenaikan pangkat dan jabatan dari kolonel ke brigjen dan dari brigjen ke maijen dan seterusnya. Apakah mereka berniat menghabisi para jenderal? Mengapa G30S PKI gagal di dalam buku? Suatu analis 2004 karya Samsudin Latif mengaku jenderal-jenderal itu dibunuh atas perintah Syam. Syam duduk dalam pimpinan Intel Cakrabirawa. Sebenarnya dalam perundingan tidak ada rencana untuk membunuh para jenderal. Pada awalnya, niat mereka untuk membawa para jenderal menghadap kepada Presiden Panglima tertinggi Soekarno di istana. Pelaksanaannya oleh Resimen Cakrabirawa yang dikomandoi Letkol Untung dalam G30S. Fakta atau Rahasia 2003 karya Juli Syukur. Letkol Untung membagi eksekutor ke dalam 3 satuan tugas. Satgas Pasopati, pimpinan Letnan 1 Abdul Arif dari Resimen Cakrabirawa, bertugas menangkap 7 jenderal yang jadi sasaran. Bias Bima Sakti dipimpin Kapten Suradi Prawiroharjo dan Batalion 530 Brawijaya bertugas mengamankan ibu kota dan menguasai kantor pusat, telekomunikasi, dan studio RRI Pusat. Terakhir, Satgas Pringgodani di bawah kendali Maijen Sujono bertugas menjadi basis dan wilayah di sekeliling Lubang Buaya yang rencananya akan jadi lokasi penyanderaan para jenderal. Julius For mencatat dalam buku G30S Fakta atau Rekayasa 2013, operasi penculikan di bawah Untung direncanakan secara serampangan di Indonesia. Banyak yang akan dilibatkan tidak jadi datang. Jumlah pasukan kurang dari 100 personel, jauh dari yang diharapkan. Mampu memetik revolusi yang berikutnya. Terjadi persis yang dikhawatirkan. Penculikan berubah menjadi serangan berdarah. Anggota Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, Sersan Kepala Bungkus, mengingat pasukannya yang terakhir diberangkatkan dari Lubang Buaya. Ia khawatir lokasi 5-20 menit untuk meluncurkan penculikan Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani tidak akan cukup. Saya sendiri pikir hanya 20 menit. Peluangnya pasti singkat sekali. Meski begitu, saya tidak lupa perintahnya. Jelas saya mendengar langsung dari Letnan 1 Abdul Arif. Tangkap sasaran hidup atau mati.
kata Bungkus. Letnan II Arif mengaku instruksi itu datang dari Syam. Syam menginstruksikan bila mengalami kesulitan menghadapi para jenderal, diambil hidup atau mati. Sesampai di kediaman Ahmad Yani di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Bungkus dan rekan-rekannya segera meminta Ahmad Yani ikut dengan alasan akan dibawa ke hadapan presiden. Ahmad Yani pun meminta waktu, mandi, dan berganti pakaian. Bungkus dan rekan-rekannya menolak permintaan itu dan marah, yakni menampar salah satu prajurit dan mencoba menutup pintu rumahnya. Salah satu prajurit melepaskan tembakan dan mengenai Ahmad Yani hingga membunuhnya di kediaman Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan Jenderal Abdul Aziz Nasution juga menerima tembakan dari Cakrabirawa. Akibatnya anak Ah Nasution, adik Irma Suryani, dan ajudannya Pierre Tendean mati. Sedangkan Jenderal Ah Nasution berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang. Memasuki fajar, seluruh pasukan G30S kembali ke lubang buaya. Wakil Komandan Satgas Pringgodani, Mayor Gatot Sukresno, kebingungan ketika para prajurit menurunkan 4 orang yang terikat dan ditutup matanya serta 3 mayat. Padahal Letkol Untung Sumsuri mengatakan tangkap mereka, akan kita hadapkan kepada Paduka yang mulia. Gatot bingung apa yang akan dihadapkan ke presiden jika sasaran sudah meninggal. Saya segera menghubungi Mayor Sujono, Komandan Satgas 1, meminta petunjuk bagaimana menangani kondisi baru yang menyimpang dari skenario awal, kata Gatot. Siang itu eksekutor G30S mengumumkan soal ditangkapnya sekelompok orang yang disebut Dewan Jenderal. Penangkapan dilakukan oleh Dewan Revolusi yang mencegah tindakan Dewan Jenderal yang ingin mengkudeta Presiden Soekarno. Demikianlah kenapa para jenderal dibunuh oleh PKI. Sekian dari saya, terima kasih.